Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara pendengar Taklim Cahaya Salam yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita bahas soal hiruk pikuk hari kiamat hingga ditiupnya sangkakala 2 kali. Hari ini sesuai dengan janji saya akan saya terangkan tentang kematian iblis, laknatullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa iblis itu dikaruniai umur panjang sepanjang usia dunia. Jadi, dia meregang nyawa saat tiba hari kiamat. Setelah kematian iblis, nanti kita lanjutkan pokok bahasannya tentang malaikat Israel yang mencabut nyawanya sendiri. Ya, memang agak mengherankan ya bagaimana Israel mencabut nyawanya sendiri. Tapi itulah kehendak Allah. Saudara pendengar Taklim Cahaya Salam yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tiupan sangkakala yang pertama, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih hidup tinggal malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan para malaikat penanggung Arsy serta Israel. Saat itu alam semesta ini masih ada, hanya saja sudah hancur berantakan. Bumi tempat kita berpijak kini, rumah-rumah yang kita diami tidak lagi berpenghuni, sudah kosong. Jadi suasananya lengang, hampa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat maut, Aku jadikan kamu sejumlah orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir sebagai penolong. Juga aku jadikan kamu dengan kekuatan para ahli langit dan para ahli bumi. Pada hari ini, aku mengenakan pakaian pada kamu dengan busana kemarahan. Turunlah kamu dengan kemarahan dan cambukku kepada iblis yang dilaknati. Timpakan rasa mati padanya dan bawalah kepahitan maut untuknya dari orang-orang yang terdahulu sampai orang-orang yang terakhir dari jin dan manusia dengan dilipat gandakan. Hendaklah kamu beserta 70.000 malaikat Zabaniyah yang masing-masing membawa rantai dari neraka Lobo. Sedangkan 4 malaikat memanggil untuk membukakan pintu-pintu neraka." Demikian diterangkan dalam sebuah hadis yang insya Allah hadis ini sahih. Dari cuplikan yang pertama ini, bisa kita bayangkan betapa luar biasanya kekuatan iblis laknatullah. Sehingga malaikat Israel diberi kekuatan dengan para ahli langit dan para ahli bumi. Bahkan dijadikan sejumlah orang yang terdahulu dan orang-orang terakhir sebagai penolong. Masih dibantu lagi dengan 70.000 malaikat Zabaniyah yang masing-masing membawa rantai dan neraka. Sulit kita untuk membayangkannya. Lalu turunlah malaikat Israel dengan bentuk dan rupa yang menyeramkan sesuai perintah Allah. Andai penghuni bumi dan langit yang 7 melihatnya, mereka akan mati karenanya. Selanjutnya, keempat malaikat menenangkan iblis. Mohon maaf, bukan menenangkan, tapi menangkap iblis. Keempat malaikat menangkap iblis dengan sekuat-kuatnya. Seketika iblis pingsan. Ternyata
Iblis itu memiliki kantong jeritan yang andai penghuni langit dan bumi mendengar jeritan itu, niscaya mereka pingsan. Sulit kita bayangkan lagi betapa kerasnya jeritan iblis ini. Lalu malaikat Israel berkata kepada iblis, "Wahai makhluk yang jahat, sungguh aku timpakan rasa mati kepadamu pada hari ini. Berapa lama umur yang kamu temui, dan berapa abadkah kamu telah menyesatkan umat manusia?" Iblis berusaha mengelak. Ia menghindar lari ke arah timur, namun seketika malaikat telah berada di sisinya. Iblis kembali berlari ke arah barat. Tiba-tiba malaikat sudah ada di sampingnya juga. Demikian ya seterusnya, iblis berusaha berlari menghindari malaikat. Tetapi kemanapun iblis lari, malaikat berhasil mengejarnya. Menjelang kematiannya, iblis berdiri di tengah dunia, di sisi kubur Nabi Adam alaihissalam. Ia berkata kepada kuburan Nabi Adam, "Wahai Adam, karena engkau, hari ini aku jadi dilempari dan dilaknati." Lalu iblis bertanya kepada Israel, "Wahai malaikat maut, dari tempat manakah engkau memberi minuman kepadaku, dan dengan siksaan yang mana engkau mencabut nyawaku?" Malaikat Israel menjawab, "Dengan tempatnya neraka Lauzo dan Sa'ir." Seketika itu, iblis jatuh terjerembab ke dalam suatu tempat yang di dalamnya ia dilaknati dan menjadi sasaran tombak malaikat Zabaniyah. Akhirnya ia tetap dalam keadaan naza dan sakaratul maut. Dalam keadaan naza itu tidak mati, tetapi juga tidak hidup. Tersiksa seperti itu selamanya. Saudara pendengar taklim Cahaya Salam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah seluruh penghuni alam dunia, baik manusia, jin, setan, dan iblis binasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israel untuk merusak alam semesta. Pertama-tama, malaikat Israel diperintahkan merusak laut. Maka didatanginya laut. "Wahai laut, masamu telah habis." Laut berkata, "Izinkanlah aku menangisi diriku. Di mana ombak-ombakku dan keajaiban-keajaibanku, padahal telah datang perintah Allah." Lalu malaikat Israel menjerit karena laut dengan satu jeritan. Saat itu juga air laut musnah. Sudah itu ia mendatangi gunung-gunung dan berkata, "Wahai gunung, telah habis masamu." Gunung pun berkata kepada Israel, "Izinkanlah aku menangisi diriku." Lalu gunung itu meratap, "Di manakah puncakku? Padahal telah datang perintah Allah." Menjeritlah malaikat Israel karena gunung dengan satu jeritan. Seketika gunung-gunung itu musnah. Selanjutnya malaikat Israel mendatangi bumi. "Wahai bumi, telah habis masamu." Sebagaimana laut dan gunung-gunung, bumi juga memohon, "Izinkanlah aku menangisi diriku." Dan merataplah bumi, "Di manakah kerajaan-kerajaanku? Di manakah pohon-pohonku? Di mana sungai-sungaiku, dan di manakah segala macam tumbuh-tumbuhanku, padahal telah datang perintah Allah." Karena bumi, menjeritlah malaikat Israel dengan satu jeritan. Maka musnahlah bumi dan segala isinya. Kemudian ia naik ke langit dan berteriak. Saat itu juga matahari dan bulan menjadi gelap, sedangkan bintang-bintang runtuh. Lalu Israel memberikan laporan kepada Allah SWT yang sesungguhnya sudah mengetahui semua yang terjadi. "Wahai Tuhanku, seluruh makhluk hidup sudah mati, kecuali yang Engkau kehendaki masih hidup." Allah yang Maha Tahu bertanya, "Siapakah makhluk-makhlukku yang masih hidup?"
Ini Allah bertanya bukan berarti tidak mengetahui keberadaan makhluk-makhluknya yang masih hidup, melainkan sebagai suatu peringatan kepada mereka. Israel melaporkan, "Wahai Tuhanku, Engkaulah yang hidup abadi, sedangkan makhlukmu yang belum mati saat ini ialah Jibril, Mikail, Israfil, dan para malaikat penanggung arsy, serta aku sendiri." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Israel untuk mencabut nyawa mereka, nyawa para malaikat itu. Tetapi menurut Muhammad bin Ka'ab, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Matilah Jibril, Mikail, Israfil, dan penanggung arsy." Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka matilah semua malaikat yang disebutkannya saat itu juga. Saudara pendengar Taklim Cahaya Salam yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seakan-akan bertanya, padahal dia maha mengetahui, "Wahai malaikat maut, siapakah makhluk-makhlukku yang masih hidup?" Israel menjawab, "Engkaulah yang hidup kekal abadi, sementara makhlukmu yang masih hidup hambamu ini, yang lemah ini." Lalu Allah berfirman, "Wahai malaikat maut, pernahkah engkau mendengar apa yang telah aku firmankan? Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati." Surat Al-Ankabut ayat 57. Al-Ankabut itu Quran surat 29, silakan dicatat, barangkali nanti sampai di rumah mau disimak kembali. "Dan matilah engkau, karena engkau termasuk makhluk." Saat itu juga matilah Israel. Namun, menurut riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Israel mencabut nyawanya sendiri. Untuk itu pergilah ia ke suatu tempat antara surga dan neraka. Di sanalah ia mencabut nyawanya sendiri, seraya menjerit kesakitan. Sedemikian keras cerita Israel hingga andai ada makhluk lain yang masih hidup dan mendengar ceritanya, pastilah binasa. Lalu Israel seolah-olah berkata kepada dirinya sendiri, "Jika aku mengetahui sakitnya mati seperti ini, pasti akan lebih lembut lagi aku mencabut roh-roh orang mukmin." Jagat raya pun kosong, tidak ada satu makhluk pun yang masih hidup. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggulung langit sebagaimana menggulung lembaran kertas. Allah berfirman, "Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya." Ayat ini terdapat dalam surat Al-Anbiya, yaitu surat ke-21, tepatnya ayat 104. Lalu Allah juga berfirman, "Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan." Quran surat Al-Mu'min, surat ke-40, ayat 16. Ada sejumlah hadis yang menerangkan tentang keadaan kiamat ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kelak pada hari kiamat, Allah menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanan kekuasaannya. Kemudian dia berfirman, 'Akulah raja. Di manakah raja-raja bumi sekarang?'" Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini berarti hadis sahih, insya Allah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa Allah berfirman, "Akulah raja.
Di manakah orang-orang yang angkara murka dan orang-orang yang sombong? Kemudian Allah menggulung bumi dengan tangan kiri kekuasaannya, lalu berfirman, Akulah Raja. Di manakah orang-orang yang angkara murka dan orang-orang yang takabur? Hadis riwayat Muslim. Demikianlah saudara, bab terakhir dari huru-hara hari kiamat yang dikutip dari buku Jalan Gadir Allah karya Syamsul Jalhamid, terbitan Quanta 2017. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.